Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Magniati dengan stambuk A1L1200021. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Al-Waluyo. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang 74 artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan bahasa Latin kata Nusa yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa, kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan tetra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris, yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Biasa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara. Penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Dewasa ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 tersebut kemudian diartifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Luas perairan ini belum termasuk lantas kontinen. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam perjuangan membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia dan wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945, masih menggunakan peraturan lama, yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh laut bebas, yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi,
wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya, diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Poin ketiga, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk 79 memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai suatu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Poin keempat yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan, yakni 1. Memiliki keragaman suku, memiliki jumlah penduduk besar, memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman budaya, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.